Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan, kasih setia Tuhan untuk setiap pribadi kami. Hari-hari yang sudah kami lalui sehingga pada saat pagi hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar bagian dari firman Tuhan, memberkati hamba-Mu melalui segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan sebelumnya. Engkau terus menyertai, Engkau terus melindungi, bungkusi hamba-Mu ya Tuhan. Apapun kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah itu dari isi hati Tuhan sendiri untuk disampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang bersama dengan kami melalui live streaming, di rumah, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan akan terus dimuliakan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau pagi ini kita kira-kira sudah masuk hari yang ke-8 dalam tahun yang baru ini 2023 ya. Kita semua tahu dan pastinya sudah merasakan sendiri bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu untuk setiap kita, untuk kamu dan saya sepanjang tahun 2022. Tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, memang ada banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun 2022 ini. Bahkan tanpa kita sadar, saudara, mungkin ada di antara kita mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang di kalangan kita, di antara kita, mengalami hal-hal yang begitu sulit di dalam hidup mereka sepanjang tahun 2022 itu. Sehingga membuat kehidupan mereka terjejas. Akan tetapi, saudara, kalau kita siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita siap untuk dipimpin oleh Roh Allah, saya percaya segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik. Amin. Saudara, dalam merencanakan apapun yang akan kita lakukan ke depan ini, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan ke depan ini? Apa yang harus kita lakukan pada masa-masa akan datang? Tanyakan kepada Tuhan. Dan hidup dipimpin oleh Roh Allah ini memerlukan ketaatan. Tahukah saudara bahwa ketaatan kita dalam mengikuti pimpinan Tuhan akan menyelamatkan hidup kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, kalau kita lihat John Maxwell berkata, "People may hear your words, but they feel your attitude." Orang akan mendengar kita berkata-kata, tetapi yang akan mereka perhatikan adalah sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu yang akan menjadi berkat kepada orang. Dan itulah yang menjadi cerminan bagaimana kita ini setia terhadap pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya, jadi saudara, pagi ini saya akan bawa kita semua untuk melihat sebuah tema yang berbicara tentang taat dipimpin Roh Allah. Ya. Saya dasari firman Tuhan pagi ini dengan teks dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-17 yang berkata, "Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bahagian Ulangan ini ditulis oleh Musa. Saat itu Musa memerintahkan agar orang Israel itu berpegang pada perintah-perintah Allah. Dan saat ini pesan yang sama juga ditujukan kepada kita, yang menuntut kita untuk mempertahankan kekuatan iman dalam hati dan kehidupan kita. Karena saat itu Musa tahu bahwa kelalaian itu pasti akan menghancurkan kita. Kita lalai sedikit saja, hidup kita akan hancur. Kita tidak akan dapat diselamatkan tanpa pimpinan dan penyertaan oleh Roh Tuhan. Jadi pagi ini kita akan lihat 3 bagian yang akan kita bahaskan bersama pada pagi ini. Taat dipimpin Roh Allah berarti kita mempunyai perancangan. Hidup ini harus ada perancangan. Semalam saudara, saya dipanggil untuk mengajar guru-guru sekolah minggu. Ada training lah, basic training untuk guru sekolah minggu BM Permajaya. Memang ini sudah mereka maklumkan dari tahun lepas. Dan ini juga saya bahaskan di dalam training itu. Karena dalam kita melakukan sesuatu, kenapa boleh ada visi? Kenapa boleh ada misi? Kenapa boleh ada tindakan? Karena ada visi, ada perancangan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita.
Hidup ini harus ada perancangan. Tak ada yang on the spot, ya kan? Apa yang akan kita bangun di dalam kehidupan kita, apakah itu atas kehendak Tuhan atau tidak? Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, yang mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, ayat ini berbicara tentang iman Nuh. Karena iman, Nuh ada perancangan. Karena iman, Nuh ada planning dalam kehidupannya. Meskipun dia tidak melihat apa yang Allah katakan kepada dia, Nuh tidak tahu apa yang berlaku esok hari. Tetapi dia taat dengan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Ya, Nuh dia menerima peringatan dari Allah tentang perkara-perkara yang belum dia lihat, yang belum pernah dia alami. Dia mendapat wahyu dari ilahi. Nuh mendapat petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, yaitu tentang penghakiman yang sangat besar dan berat yang akan terjadi kepada orang-orang pada masa itu, yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Dan peringatan ini sebenarnya harus si Nuh ini sampaikan kepada dunia. Walaupun dia pasti kalau dia sampaikan hal itu, karena hal itu belum kelihatan, dunia akan meremehkan dia. Orang-orang akan mentertawakan dia. Saudara, Allah biasanya memperingatkan orang-orang berdosa sebelum memberikan kita suatu pengajaran. Tetapi apabila peringatan-peringatan Allah itu diremehkan oleh manusia, maka saat itu kita merasakan pengajaran Tuhan itu begitu berat untuk kita. Dikatakan dalam ayat ini tadi, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, Nabi Nuh waktu itu Nabi Nuh belum pernah melihat banjir. Ya. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan melenyapkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, dan Nuh harus membangun sebuah bahtera, apa yang Nuh lakukan? Karena iman, karena ketaatan dia, Nuh taat melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketaatan Nuh ini yang telah menyelamatkan keluarganya. Nah saudara, taat dipimpin roh Allah, berarti kita ini siap untuk menyediakan suatu perancangan, planning dengan pimpinan Allah. Saudara, kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku esok hari. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Bahkan kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan untuk setiap pribadi kita. Dan karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, supaya Roh Tuhan itu yang akan membimbing kita untuk mempersiapkan apa yang akan berlaku pada masa ke depan ini. Taat, meskipun disuruh Allah untuk membangun sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak masuk akal. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tahukah saudara, ketaatan kita terhadap pimpinan roh Allah itu akan menyelamatkan keluarga dan masa depan kehidupan kita? Sama seperti keadaan hidup kita sekarang. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang tahu esoknya akan terjadi seperti apa. Nabi Nuh dia taat kepada Tuhan ketika dia harus membangun sebuah bahtera di atas daratan, karena pada saat itu belum ada banjir. Saudara tahu, sewaktu Nuh membangun bahtera itu, orang-orang yang melihat dia, penduduk yang ada pada saat itu mentertawakan dia. Karena mereka lihat tak ada banjir, tak ada air. Tetapi Nuh tetap dengan ketaatannya kepada Allah. Mereka mentertawakan dia, mereka mengolok dia, mengejek dia. Bahkan mereka tanya, apa yang kamu bangun? Untuk apa kamu bangun bahtera itu? Karena mereka tidak mengerti, kan, pesan Allah terhadap Nuh itu. Tetapi Nuh, dia tetap taat kepada Allah. Dan harga dari ketaatan itu,
harga daripada ketaatan itu, mungkin kita akan mengalami penolakan. Kita akan mengalami hinaan. Kita akan mengalami ejekan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti apa yang sedang kita bangun, apa yang sedang kita lakukan. Tetapi saudara, harus kita ingat, Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, tugas kita saat ini adalah taat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya sepanjang tahun yang lalu. Bahkan Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita pada saat ini. Amin. Yang kedua, taat dipimpin Roh Allah. Berbicara tentang kesetiaan. Saudara, tidak banyak orang yang boleh setia dalam kehidupannya. Kan? Berapakah nilai atau harga kesetiaan kita? Allah itu setia. Tapi kita sebagai manusia ada harga atau apakah ada nilai kesetiaan kita? Ayub pasal 1 ayat 8 hingga 9 berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan Allah? Saudara, bahagian ini sedang menceritakan kepada kita suatu pergumulan di antara Allah dan musuh terbesarnya, yaitu iblis. Allah menantang iblis untuk memperhatikan si Ayub ini, yang hidup penuh dengan kemenangan, yang hidup berlimpah dengan kasih karunia, yang hidup penuh dengan penebusan ilahi. Jadi Ayub menantang iblis. Perhatikanlah kehidupan hambaku Ayub, dia saleh, dia setia. Tapi iblis, dia menanggapi pernyataan Allah bahwa Ayub walaupun dia seorang yang saleh, tetapi saat Allah mengambil semua yang ada padanya, pasti dia juga akan menyerah. Nah, sama seperti manusia, saudara. Bahkan iblis dia mempersoalkan motif Ayub untuk tetap setia. Dan iblis katakan bahwa kasih Ayub terhadap Allah itu sebenarnya hanya bersifat mementingkan diri sendiri. Dan dia menyembah Allah hanya karena hal ini menguntungkan dia. Sama seperti kita manusia saat ini. Bahkan iblis juga mengatakan bahwa Allah itu sangat naif, karena mendapat pengabdian Ayub dengan memberi berkat. Maksud iblis ini, Allah memberi berkat kepada Ayub supaya Ayub ini menghormati dan mentaati Allah. Itu yang iblis simpulkan. Ayub 1 ayat 11, iblis dia meyakini Ayub, meyakini Allah bahwa Ayub dia pasti akan mengutuki Allah jika Allah berhenti memberikan dia perlindungan, kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan, Ayub telah kehilangan segala kekayaan, anak-anaknya dalam sekelip mata. Bahkan di sebalik derita yang menakutkan itu, Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang dia miliki dan nikmati dalam hidupnya. Ayub tetap mengakui kedaulatan Tuhan walau pada masa kesusahannya. Saudara, pasti kita akan kagum melihat iman Ayub yang begitu kuat. Tetapi jangan lupa saudara, Ayub juga bergelut dan hampir putus asa. Selepas dia hampir kehilangan kesehatan dia, dia mengutuk kelahirannya. Bayangkan keadaan Ayub saat itu saudara, tubuhnya penuh dijangkiti oleh bisul yang sangat teruk dari tapak kaki hingga kepada kepala dia. Dia duduk keseorangan dengan kepala yang tertunduk, dia mengikis-kikis
kulitnya. Saudara, Ayub saat itu begitu lemah. Dia tidak berdaya. Bahkan untuk menghalau lalat yang mengerumuni dia pun dia tidak mampu karena dia terlalu lemah. Tahukah saudara, Ayub kehilangan segala-gala yang dia anggap berharga dalam hidupnya. Dan dia bahkan diabaikan oleh kawan dia. Dia diabaikan oleh jiran tetangganya. Dia diabaikan oleh saudara maranya. Bahkan istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Allah. Sehingga pada saat itu, pada detik itu Ayub sempat berpikir bahwa Tuhan juga memusuhi dia. Tapi saudara, kesetiaan dan ketaatan Ayub terhadap Allah tidak pernah berubah. Karena dia tahu, taat dipimpin oleh Roh Allah memerlukan suatu kesetiaan. Tahukah saudara, bahwa kisah Ayub juga melibatkan kamu dan saya. Perhatikan bahwa tuduhan iblis ini tidak hanya ditujukan kepada Ayub, juga kepada kita. Iblis berkata, apabila nyawa seseorang terancam, dia pasti akan mengorbankan segala-galanya untuk dapat terus hidup. Karena manusia ini, saudara, demi bertahan di dalam hidupnya, dia sanggup melakukan apa saja, walaupun hal itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam arti kata lain, iblis percaya bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengekalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Apalagi saat dia ditimpa masalah, ditimpa bencana, mengalami sakit penyakit, kehilangan orang yang dia kasihi. Dan saat itu, iblis akan gunakan untuk membuat kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apabila menghadapi penderitaan, cabaran, tantangan, kita akan mulai berpikir 2-3 kali antara harapan, perasaan kecewa, keraguan, dan iman kita kepada Tuhan mulai goyah. Tuhan tidak mau kita menyembunyikan sebarang perasaan gentar kita saat mengalami cabaran. Sebaliknya Tuhan mau agar kita membawa semua persoalan kita itu kepada Tuhan. Meskipun kadangkala iman kita tidak teguh, kita mulai goyah, kita mulai ragu, tetapi Tuhan itu tetap setia. Dia mau kita bawa semua pergumulan kita, permasalahan kita, sakit penyakit yang kita alami, apapun, Dia mau kita bawa kepada Tuhan. Memang mudah, saudara, untuk kita mengatakan bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Semua orang boleh cakap, tetapi adalah sangat penting untuk kita membuktikan kesetiaan kita itu melalui perbuatan kita. Kita dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan mematuhi segala perintah Tuhan. Tidak kira dalam masa senang atau susah, Dia tetap mau agar kita melakukan yang terbaik di matanya, bahkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi saudara, apakah keraguan dan persoalan yang perlu saudara dan saya serahkan kepada Tuhan pada hari ini? Dan saya percaya kisah Ayub ini boleh menjadi panduan kita. Amin. Bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan ini. Letakkan perhatian, fokus kita kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk tetap taat dipimpin oleh Roh Allah, kita memerlukan sebuah persekutuan, connection. Saudara, persekutuan ini berbicara tentang sebuah perhubungan. Perhubungan antara 2 orang, 3 orang, berapapun dia. Sama halnya dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita mempunyai persekutuan dengan Allah jika membaca dan merenungkan firman Tuhan saja kita tidak pernah, kan? Karena itu Allah menghadirkan Roh Kudus itu di dalam hati kita supaya kita dapat peka dalam mendengar suara Tuhan. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang tidak mau jadi anak Allah? Kan? Saudara, kalau kita merasakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah,
pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Pastikan hidupmu berjalan di dalam jalan yang Tuhan taruhkan, sediakan buat kamu dan saya. Tahukah saudara bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita adalah Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu akan menginsafkan setiap manusia. Bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi juga bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, orang-orang percaya. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar, yang akan menegur, yang akan memperbetulkan kesalahan, dan memimpin dan menuntun kita ke dalam jalan Tuhan. Ingat saudara, Roh kebenaran akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Artinya, Roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar, apa yang salah. Karena itu kita ini perlu hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa keputusan yang harus kita ambil, itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara, setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan dia harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, Roh Allah. Termasuk saat kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Karena itu saudara, bergantunglah penuh kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan mengikuti keinginan diri kita. Jangan turuti hawa nafsu kita sebagai manusia. Tetapi ikutilah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Taat dipimpin oleh Roh Allah berarti kita mempunyai persekutuan yang erat. Ada connection yang intim dengan Tuhan. Amin. Ingat saudara, persekutuan itu berarti di mana kita membangun dan menginvestasikan, meletakkan kehidupan kita. Kita letakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka pasti Tuhan akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Saudara, jangan menjadi orang bebal. Jangan menutup telinga hatimu ketika suara roh kecil, suara kecil Roh Allah di dalam hatimu yang memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah. Memang saat kita ingin membuat suatu keputusan, akan ada suara-suara kecil yang berbisik di dalam hati kita. Kita tahu salah, tapi kita tetap mau buat, kan? Bertanyalah kepada Tuhan. Setiap kali saudara menghadapi masalah, cabaran, tantangan, setiap kali saudara harus membuat suatu keputusan dalam hidup kita, percayalah kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan melalui doa kita. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin kita berikan keputusan kita pada saat itu. Saya percaya saudara, di tahun yang baru ini Tuhan ingin membimbing kehidupan kita setiap hari. Jadi tinggal kita ini, apakah kita siap untuk mengalami proses di dalam pimpinan oleh Roh Tuhan itu atau tidak? Ada ramai orang yang membutakan mata hatinya sendiri, bahkan memekakkan telinga mereka untuk tidak mendengar pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam hatinya. Ada ramai orang yang sengaja membutakan mata hatinya untuk tidak mendengar suara-suara Tuhan. Saudara, jangan mendukakan hati Tuhan. Apapun yang kamu dan saya lakukan, kerjakan pada saat ini, pastikan kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan kita mempunyai connection, perhubungan yang akrab dengan Tuhan. Mohonlah pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Saat kita ingin membuat suatu keputusan dalam hidup kita, membuat keputusan itu tidak mudah saudara.
Kadang-kadang ia melibatkan seluruh kehidupan kita. Tapi saat kita mulai meragukan pilihan-pilihan yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan. Melalui doa kita, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Amin. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita belajar bersama pagi ini, taat dipimpin Roh Allah berarti kita punya perancangan. Kita ada planning dalam hidup kita. Sepanjang tahun ini, hari ini masih dalam bulan Januari, berarti akan ada 11 bulan lagi yang harus kita jalani. Miliki perancangan, ada planning dalam hidup kita. Dan jangan lupa, libatkan Tuhan di dalam setiap perancangan kita. Jangan berjalan sendiri, saudara. Hidup ini bukan soal saya sendiri, tapi ada orang-orang yang harus kita libatkan dalam hidup kita. Apalagi Tuhan yang akan menjadi yang terutama, yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, taat dipimpin Roh Allah. Berarti kita harus punya kesetiaan. Setia walau kepada hal-hal yang kecil sekalipun di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin kita rasa sangat remeh, sangat kecil, tidak terpandang oleh manusia, namun justru disitulah tangan Tuhan bekerja. Dan jangan lupa, miliki persekutuan, connection yang erat, yang intim dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Dengan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Saudara, orang-orang yang bersama dengan kita, belum tentu mereka akan mengerti apa yang kita bangun dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi percayalah saudara, saat kita melakukan kehendak Tuhan, mereka pasti akan melihat hasilnya. Sama ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Murid-murid Yesus pada saat itu, mereka kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi waktu itu saudara, orang-orang yang melihat itu, mereka menyangka mereka itu mampu. Buktinya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13 berkata, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, orang tidak akan mengerti apa yang kita kerjakan. Karena yang mengalami pekerjaan, yang mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita itu pribadi kita sendiri. Jadi responi saudara, marilah kita belajar untuk hidup taat dipimpin oleh Roh Allah. Dan pertanyaan saya saat ini adalah, seberapa penting pimpinan Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya? Seperti yang dikatakan oleh Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Karena bagi Musa, penyertaan Tuhan itu sangatlah penting. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Saya tahu, sebagai manusia, saya boleh membuat keputusan yang salah. Saya boleh saja menentukan jalan hidup yang salah. Oleh karena itu, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu sangat penting. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, pertama sekali kita harus taat kepada pimpinan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur atas bagian firman Tuhan yang kami belajar bersama pada pagi hari ini. Kiranya Ia akan menguatkan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari yang baru ke depan ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak akan tahu apa yang harus kami jalani, apa keputusan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang akan terus berbicara buat setiap kami. Engkau yang akan menegur, Engkau yang akan membimbing, Engkau yang akan mendidik kami, bahkan memperbetulkan segala kesalahan dan kelemahan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan hanya untuk keluarga kami, bukan hanya untuk lingkungan kami, tetapi juga untuk setiap orang yang akan kami temui.
Tuhan, biarlah melalui semuanya itu, nama-Mu akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, ibadah kita untuk sesi yang kedua ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sorry. Pertama. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan, Yesus lebih besar. Yesus